Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berbahagia dalam Anugerah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Ya Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali gagal dalam merespon pengampunan-Mu dengan benar. Terkadang kami masih menyimpan kepahitan, dendam, atau bahkan menolak untuk mengampuni sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami betapa dalamnya kasih pengampunan-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan merenungkan nanti mengubah hidup kami, dan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui pengampunan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pengampunan adalah salah satu anugerah dan karunia yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita yang dahulu terhilang dan terbelenggu oleh dosa, kini kita dipulihkan dan diterima sebagai anak-anak Allah. Namun seringkali kita ini lupa bahwa pengampunan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan hidup yang dipenuhi dengan suatu tanggung jawab untuk hidup dalam terang kasih karunia Tuhan. Renungan ini hadir sebagai upaya untuk menggali lebih dalam lagi makna pengampunan Allah dan bagaimana kita sebagai umat-Nya merespon anugerah tersebut dengan hidup yang penuh ucapan syukur dan penyerahan. Ada suatu sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita baca Mazmur pasal 25 ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Saudaraku, Mazmur pasal 25 adalah doa yang penuh kerendahan hati dan penyerahan diri dari Daud kepada Tuhan. Dalam ayat 11, Daud mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan bukan karena dirinya layak, tetapi karena Tuhan sendiri yang hadir dalam hidupnya. Ini mengajarkan kita beberapa kebenaran penting tentang hubungan kita dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Yang pertama, pengakuan dosa sebagai langkah pertama. Daud tidak menyembunyikan kesalahannya. Dia dengan jujur mengakui bahwa dosanya sangat besar. Pengakuan adalah langkah pertama untuk dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Pengakuan ini membuka suatu pintu bagi kasih karunia Tuhan untuk dapat bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, besar kesalahan, tetapi lebih besar kasih karunia Tuhan. Daud menyadari bahwa kesalahannya itu sangat besar, tetapi dia juga percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dapat diampuni oleh Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terbatas dan pengorbanan Yesus di kayu salib telah membayar lunas semua dosa-dosa kita.
Sebesar apapun kesalahan kita, kasih Tuhan selalu lebih besar. Yang ketiga, mengandalkan nama Tuhan, bukan mengandalkan kebaikan diri kita sendiri. Daud memohon pengampunan oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak didasarkan pada usaha atau kebaikan diri kita, tetapi sesungguhnya karena karakter Tuhan yang Maha Kasih dan janji Tuhan untuk mengampuni kita. Nama Tuhan mewakili kemuliaan, kesetiaan, dan juga kasih-Nya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan mengampuni kita karena kesetiaan Tuhan, bukan karena kita ini layak diampuni. Yang keempat, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Doa Daud mencerminkan kerendahan hati. Dia tidak membenarkan dirinya atau mencoba menutup-nutupi kesalahannya. Sebaliknya dia datang dengan hati yang hancur dan penuh dengan penyesalan. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kerendahan hati adalah kunci untuk dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang kelima, pemulihan dan pembaruan hidup. Pengampunan Tuhan bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi juga memulihkan dan memperbarui hidup kita. Ketika kita diampuni, kita diberi kesempatan baru untuk hidup dalam kebenaran dan mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pengampunan itu membawa damai sejahtera dan kekuatan untuk dapat menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Saudaraku, Mazmur 25 ayat 11 yang sudah kita baca ini mengajak kita untuk merenungkan betapa kita membutuhkan pengampunan Tuhan setiap hari. Seperti Daud, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, mengakui dosa-dosa kita, dan bersandar pada kasih karunia-Nya. Marilah kita hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan itu selalu siap mengampuni dan memulihkan kita, asalkan kita mau datang kepadanya dengan iman dan dengan kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu berulang kali mengingatkan bahwa keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seharusnya memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang dunia yang belum percaya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Salah satu sikap yang membedakan orang percaya dengan orang dunia adalah hal kebahagiaan. Bahagia memiliki arti keadaan atau suasana hati yang tentram dan damai, bebas dari rasa susah yang menekan. Umumnya, rasa bahagia yang dimiliki orang-orang dunia sangat ditentukan oleh situasi yang terjadi atau bergantung pada sesuatu yang dimilikinya yang bersifat duniawi. Namun, fakta membuktikan bahwa sukacita yang mereka rasakan tidak bertahan lama atau bersifat musiman saja, hanya sesaat. Karena semuanya itu semu dan fana. Itulah kebahagiaan semu yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita akan berkata, bagaimana bisa berbahagia kalau masalah kita yang sedang dihadapi datang secara bertubi-tubi, tiada kunjung berhenti di sepanjang hari kehidupan kita. Bagi orang percaya, kebahagiaan seharusnya menjadi bagian hidup
yang senantiasa terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utama kita berbahagia bukan semata-mata karena berkat-berkat materi yang telah kita terima dari Tuhan, atau karena tidak ada masalah dalam hidup ini, tetapi karena berkat rohani yang Tuhan berikan. Berkat rohani tersebut berupa pengampunan dosa. Dosa adalah masalah terbesar manusia, sebab upah dosa ialah maut atau kematian yang kekal. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, dosa-dosa kita telah diampuni. Inilah yang membawa kita dalam kebahagiaan dan sukacita yang sesungguhnya. Uang, harta kekayaan, agama, perbuatan baik tidak bisa membereskan dosa-dosa manusia. Satu-satunya hal yang sanggup membereskan dosa manusia adalah darah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Daud menulis, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya." Mari kita baca Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku, Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 adalah bagian dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ayat ini berbicara tentang kebahagiaan sejati yang dialami orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Daud yang sendiri pernah jatuh dalam dosa, seperti kisahnya dengan Batseba, memahami betul betapa dalamnya kasih karunia Tuhan yang mengampuni dan menutupi dosa-dosa kita. Mari kita renungkan makna dari ayat ini. Yang pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, kesuksesan, atau hal-hal duniawi, melainkan dari pengampunan dari Tuhan. Dosa memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan mau bertobat, Tuhan dengan setia membuka pintu pengampunan bagi kita. Pengampunan ini membawa kedamaian dan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Inilah sukacita kita yang sejati. Seperti Daud, kita pun dapat merasakan kebahagiaan ini jika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan mengakui kesalahan kita. Yang kedua, yang dosanya ditutupi. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Ia tidak hanya mengampuni, tetapi juga menutupi dosa-dosa itu. Ini berarti Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Dalam pandangan Tuhan, kita ini menjadi bersih dan menjadi baru kembali. Ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Meskipun kita ini sebenarnya tidak layak menerima pengampunan, Tuhan itu memberikan pengampunannya secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah karakter Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Yang ketiga, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita ketika kita datang kepadanya dengan iman dan pertobatan. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Karena kita ini seringkali terjebak dalam perasaan
bersalah dan penyesalan akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Iblis menjebak kita sedemikian rupa sehingga kita merasa bersalah dan tidak berani datang dalam hadirat Tuhan. Namun, Tuhan mengingatkan kita bahwa melalui pengampunannya, kita ini telah dibebaskan dari segala beban dosa. Kita tidak perlu terus hidup dalam rasa bersalah, karena Tuhan sudah memberi kebebasan kepada kita untuk kapan saja bisa datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala penyesalan dan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Yang keempat, yang tidak berjiwa penipu. Syarat untuk menerima pengampunan Tuhan adalah hati yang jujur, hati yang tulus. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, tidak berpura-pura atau menyembunyikan dosa-dosa kita. Tuhan itu mengenal kedalaman hati kita. Dan hanya hati yang jujur yang dapat mengalami pemulihan sejati dari Tuhan. Daud sendiri mengalaminya ketika ia akhirnya mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus selalu menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan dengan terus-menerus mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan dari Tuhan. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah mengampuni dan menutupi dosa-dosa kita. Marilah kita hidup dalam kebenaran dan kejujuran di hadapan Tuhan, mengingat bahwa kasih karunia-Nya selalu tersedia bagi kita. Seperti Daud, kita pun dapat bersukacita karena pengampunan Tuhan yang membebaskan kita dari beban dosa dan memberikan kita hidup yang penuh damai sejahtera. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengampun, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, merenungkan firman-Mu dalam renungan hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa berbahagianya orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami dan Engkau memberikan pengampunan yang tulus bagi setiap orang yang datang kepadamu dengan hati yang jujur. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari jiwa yang penipu, yang mencoba menyembunyikan dosa dan kesalahan. Berikanlah kami keberanian untuk mengakui setiap pelanggaran kami, dan percaya bahwa Engkau setia dan adil untuk mengampuni serta menyucikan kami dari segala kejahatan. Bapa, kami mengakui bahwa tanpa pengampunan-Mu, hidup kami akan penuh dengan beban dan kegelapan. Tetapi berkat kasih-Mu yang besar, kami dapat mengalami kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang datang dari hati yang telah dibebaskan dari belenggu dosa. Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat anugerah-Mu ini dan hidup sebagai pribadi yang penuh syukur, mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh pengampunan dan kasih setia. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada,
yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang pergumulan dan beban berat. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalahnya, yang sedang rindu memiliki keturunan atau memiliki jodoh, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita bersyukur atas kebahagiaan sejati yang datang dari pengampunan Tuhan. Dan hiduplah sebagai pribadi yang bebas dari beban dosa, penuh sukacita, dan senantiasa bersandar pada kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.